親愛嘅一啲客僑同胞、海內外客家鄉親、現場嘅觀眾朋友，大家新年好！这边还有我们所有的演。Tapi yang saya tertarik menggunakan baju warna biru gitu. Sedangkan saya jarang-jarang menggunakan baju warna merah. Ini membuktikan bahwa apapun perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia yang kita cintai ini tidak pernah bisa menghentikan kita untuk bersatu dalam satu tujuan besar untuk Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Dan dalam setiap penggalan pergantian tahun selalu ada semangat dan harapan baru disertai dengan sebuah refleksi dan kontemplasi. Karena saya juga kebetulan sio kuda. Bedanya tahun 1978 itu kuda tanah, kalau 2026 kuda api. Sehingga saya coba cek tadi apa makna kuda api. Yang semoga kita semua diberikan kekuatan, energi positif, dan kesuksesan dalam menjalani hidup dan pekerjaan kita masing-masing. Dan di situ ada elemen transformasi, perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi saya rasa kita hari ini tentu juga harus selalu mawas diri ketika dunia penuh dengan gejolak. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan juga kesuksesan. Terima kasih sekali lagi. Xin Nian Kuai Le Kong Si Fa Choi. Ya, teman-teman, Prabowo ungkap potensi AHY versus Gibran di 2029. Ya, Roy Suryo justru sebut beda kelas. Nah, teman-teman, ya kita tahu tadi di cuplikan video tadi, teman-teman, bahwa bagaimana kebersamaan antara Pak Ahok dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kalau misalnya teman-teman, ya ini hanya seandainya ya, seandainya, dan ya kalau juga iya kita dukung, kalau tidak juga ya itu terserah mereka. Yang penting kita doakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini di tahun 2029. Nah, kalau seandainya Pak Ahok dan juga AHY maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, teman-teman, terserah mereka mau Pak Ahok jadi presiden, AHY wakil presiden, atau AHY presiden, ya Pak Ahok wakil presiden. Yang penting kalau misalnya mereka maju, teman-teman, maka tentu itu mencerminkan anak-anak muda. Karena Pak Ahok juga karismatiknya itu, ya karismanya itu menunjukkan anak-anak muda, ya pemikirannya itu jauh melebihi anak-anak muda, teman-teman. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda sekarang yang ada di pemerintahan, ya mungkin Pak Ahok lebih lebih cemerlang pemikirannya, teman-teman. Nah, sama juga ketika AHY, ya AHY sudah pasti itu merepresentasikan anak muda. Jadi ya marilah kita memberikan kesempatan bagi yang muda untuk memimpin bangsa dan negara kita ini di tahun 2029. Ya kita hanya mendoakan ya yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini, apalagi ya sedang menuju tahun emas 2045, dan tentu ya yang memimpin negara kita ini adalah orang-orang emas. Nah, di sini dikatakan, teman-teman, ya kita kembali di sini bahwa ya di salah satu pidato Pak Prabowo ya pernah mengatakan bahwa ketika AHY dan juga Gibran duduk berdampingan, maka Pak Prabowo menyinggung bahwa bisa saja AHY dan juga Gibran ini ya bersaing di tahun 2029.
Nah, tentu ini menjadi satu ya kepanikan bagi Gibran kalau misalnya AHY ini bersama dengan Pak Ahok ya untuk maju nantinya di tahun 2029. Karena ya bisa saja terjadi teman-teman karena situasi politik yang masih belum tahu arahnya kemana. Ya, jadi hanya masyarakat menunggu ya gebrakan-gebrakan selanjutnya bagaimana ya manuver-manuver selanjutnya. Ya, tentu yang kita pilih adalah orang yang punya potensi yang kuat, orang yang bukan hanya sekedar omon-omon, ya orang yang memang benar-benar fokus untuk negara ini, teman-teman. Nah, potensi persaingan antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono AHY dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah terdengar sejak lama. Nah, teman-teman, walaupun juga ya AHY ini masih berada di lingkungan pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi sering sekali netizen itu ya sering sekali membanding-bandingkan Gibran, kemampuan Gibran dengan ya Menteri AHY ini. Ya, kita tahu kepercayaan yang diberikan Prabowo kepada Menteri AHY, yaitu pernah mewakili Indonesia untuk ke luar negeri dan berpidato di sana, dan itu menunjukkan bahwa ya tentu ya AHY memiliki potensi yang sangat besar untuk memimpin negara ini. Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyinggung soal persaingan keduanya maju sebagai presiden di 2029 mendatang. Nah, Prabowo mengungkapkan hal ini saat memberikan pidato penutupan Kongres 6 Partai Demokrat di kawasan SCBD ya Jakarta Pusat pada 25 Februari 2025. Nah, artinya bahwa sudah setahun ya 25 Februari 2025 dan sekarang ya bulan Februari teman-teman 2025, dan sudah setahun Pak Prabowo ya mengungkapkan hal ini ketika penutupan ya Kongres 6 Partai Demokrat pada saat itu. Dan ya para hadirin Demokrat yang hadir di situ hanya bertepuk tangan dan Gibran AHY saling ya menatap dan mulai ya tentu ada persaingan di sana. Namun persaingan keduanya yang disinggung oleh Prabowo ini justru berbeda di mata seorang Roy Suryo. Nah, ini ya menurut Roy Suryo bagaimana dengan persaingan yang disampaikan oleh Pak Prabowo antara AHY dan juga Gibran. Menurut Roy, AHY dan Gibran tidak bisa dikatakan kelak akan menjadi saingan. Pasalnya Roy menyebut dengan lantang bahwa keduanya berbeda kelas. Nah, ini Roy Suryo mengatakan bahwa AHY dan Gibran itu beda kelas, ya tidak bisa dikatakan saingan. Ya, kata Roy Suryo bahwa kalau saingan itu adalah sama-sama ya kelasnya itu sama ya, tapi karena ini jauh beda kelasnya ya maka tentu Gibran tidak bisa dikatakan saingan AHY. Emang mereka saingan, ucap Roy dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV Rabu 30 Juli 2025. Enggak lah, kalau saya enggak lah, beda jauh kelasnya, tambahnya. Roy dengan gamblang menyebutkan bahwa Gibran sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan AHY. Enggak ada apa-apanya Gibran itu kalau dibandingkan dengan AHY, ujarnya. Tak hanya dengan AHY, Gibran dengan Puan pun diakui oleh Roy Suryo sudah berbeda kelas dan tidak bisa dibandingkan. Serius, yakin, enggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan Puan pun juga enggak lah jelasnya. Roy Suryo kemudian menegaskan jika Gibran sudah dianggap saingan berat seorang AHY, maka tidak akan ada isu Gibran akan dimakzulkan. Kalau nggak ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran, tegasnya. Sebelumnya Presiden Prabowo menyinggung potensi persaingan antara AHY dengan Gibran menjadi presiden ya ke depan. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana AHY dan juga Gibran nantinya akan bersaing tahun 2029, dan inilah pendapat dari Roy Suryo, katanya ya tidak bisa disandingkan atau tidak bisa ya dikatakan bersaing mereka karena sangat jauh beda kelas. Nah, menurut teman-teman ya bagaimana dengan hal itu? Apakah memang benar ya sangat jauh beda kelas atau memang saingan berat? Dan
apakah juga nantinya ya teman-teman mendukung ketika Pak Ahok dan AHY bersatu.